Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 2 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, bagesnaya tong hamoraun hapistaron dohot parbinotoan ni debata, naso hasigata do akka uhumna, jalan naso habugasa do akka dalanna. Demikian firman Tuhan. Amanginang ketika dalam sebuah kerajaan ada seorang pria, seorang warga yang mempunyai satu ekor kuda. Kemudian suatu hari dia membawa kudanya ini berjalan-jalan. Di tengah perjalanan ternyata entah kenapa tiba-tiba kudanya itu ketika melihat kuda liar lainnya, tiba-tiba kudanya ikut masuk ke dalam hutan dan meninggalkan si pemiliknya. Pada saat itu dia pulang ke kampungnya, ke desanya dengan sedih hati dan semua orang mengasihaninya. Kasihan ya, kudanya cuma ada satu, tapi kemudian itu pun pergi mengikuti kuda liar begitu. Selang beberapa waktu kemudian, ternyata kudanya itu kembali dan membawa 2 ekor kuda lainnya. 2 ekor kuda liar itu bersama-sama dengan kudanya itu. Jadi sekarang dia memiliki 3 ekor kuda dan itu dia masukkan ke dalam kandangnya. Tiba-tiba semua orang bilang, oh ternyata dia bukannya sial, tetapi beruntung. Beberapa hari kemudian, anak si pria tersebut hendak melatih kuda liar yang tadi dibawa oleh kudanya itu. Namun ternyata karena memang jarang berinteraksi dengan manusia, kuda tersebut melawan dan akhirnya anaknya terjatuh dan kakinya patah. Lalu semua orang yang di desa itu juga mengatakan, oh kasihan dia cuma punya anak satu, itu pun harus jatuh dan mengalami patah kaki. Tidak lama dari situ kemudian datang surat dari kerajaan. Ternyata kerajaan sedang berperang. Dan semua anak laki-laki dari umur sekian sampai umur sekian harus ikut berperang. Ternyata anaknya yang kecelakaan tadi akhirnya tidak ikut berperang dan bisa bersama-sama tinggal dengan dia. Sekarang orang-orang mengatakan dia, oh betapa beruntungnya ternyata dia. Sekarang anak laki-laki dari semua keluarga pergi ikut berperang, tetapi dia bisa melihat anaknya sampai usia yang lebih dewasa, artinya tidak terancam nyawanya di dalam medan perang.
Amanginang apa itu sial dan apa itu untung, apa itu rugi, apa itu bermakna misalnya. Dari sudut pandang manusia tentu akan berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Kita akan mengatakan sesuatu mungkin kasihan, sementara dari sudut pandang lain ternyata bukan, ini adalah persiapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari sudut pandang kita sekarang mengatakan, oh menyedihkan, ternyata dari kesedihan yang dia alami hanya persiapan untuk mendapatkan sukacita yang lebih besar. Sebaliknya juga begitu. Kita lihat seseorang beruntung, tetapi ternyata di dalam dia memiliki pergumulan yang sangat-sangat jauh berbeda daripada itu. Di sini Rasul Paulus memuji betapa hikmat dan kemuliaan Tuhan, pengetahuan Allah itu tidak terselami oleh manusia. Kadang manusia dengan cepatnya ketika melihat suatu keadaan, suatu kenyataan yang di depan matanya langsung menyimpulkan, oh yang terjadi adalah A, B, C, dan D. Memang tidak ada yang bisa memungkiri, karena itulah benar-benar yang terjadi. Tapi ternyata jauh daripada itu, hal-hal yang A, B, C, dan D ini pun yang telah nyata terjadi, itu pun Tuhan bisa ubahkan menjadi apapun yang dia inginkan. Atau itu bisa dibuat dia menjadi suatu persiapan untuk event yang lebih besar lagi. Amanginang akal pikiran kita manusia tidak akan dapat menyelami akal pikiran Tuhan. Sebagaimana bahwa dialah yang memberikan hikmat dan pengetahuan itu juga sendiri kepada kita. Untuk itu, biarlah kita juga turut memuji dan memuliakan Tuhan. Bahwa kita juga sudah mengalami banyak sekali di masa lalu kita persoalan-persoalan, atau mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa, oh masa depan itu tidak ada, tapi ternyata Tuhan perlihatkan masa depan itu ada dan nyata, dan ternyata jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan di waktu-waktu yang sebelumnya. Mari kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan, memohon juga hikmat dan kebijaksanaan serta kepintaran darinya untuk dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa dahsyatnya kekayaan, pengetahuan dan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran kami. Pikiran kami yang terbatas ya Bapa, tidak akan mampu untuk menyelami, memaknai apa yang Tuhan pikirkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang menganugerahkan kepintaran dan hikmat yang daripada-Mu, agar kami pun dapat mengenal ya Bapa rencana-rencana, rancangan-rancangan yang tengah Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami, dan ajarkan kami untuk dapat berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Sebagaimana juga pada waktu-waktu yang lalu, kiranya Engkau ya Bapa sertai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah itu dapat berjalan dengan penuh damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Amanginang, sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.